Negeri yang kami hormati Ustadz Tamim Aziz LC MPI, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Selawi beserta staf jajarannya, serta yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi SMA Negeri 2 Selawi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Saya Rizka Amalia Sarsakila dan rekan saya Rina Murti Kusardini selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selawi. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Pembacaan Al-Barzazi. 5. Kajian keagamaan. 6. Doa. 7. Penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempercepat waktu, marilah kita memulai acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari bersama-sama kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Selawi kepada yang terhormat Ibu Sukarni MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda yunziru an kulli wa syai'an. Bil kursi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Selawi, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2, terutama Obinya Batis, Bapak Ustadz Karyono, penceramah dan satu hadir Bapak Ustadz Amin, serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Selawi yang saya banggakan, yang saya cintai, saya sayang. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan momen utama penting karena dalam presentasi antaranya ketika Nabi di dalam presentasi yang ke akhir yang ketiga pada malam
Kemudian di situ ada wahtasadil awal asurikan kisah kebaikan. Seluruh alam merasa sangat bangga bahagia tak satu mayat ibaratkan seperti gelas yang penuh ibaratnya ungkapan majlis seperti kalimat yang melebihi dari hakikat yang kata-kata berlebihan, tapi itu seperti keindahan ungkapan saking kata-kata tak sah kebaikan. Ini kita juga sebagai umat yang pasti diberi oleh Allah keimanan Islam. Berterima kasih. Itu penuh. Al-Quran dan Rasulullah dengan sangat bangga dan gembira sekali. Cukup. Jadi dari kafir itu lebih baik daripada orang-orang yang mengumpulkan harta dan berbagai macam sebanyak-banyaknya. Kita diberi oleh Allah keimanan dan segala macam itu luar biasa, kenikmatan yang sangat besar. Kalau coba kita dilahirkan di Papua atau di Afrika yang mayoritas umat Islam atau di Barat sih kata apapun, yang dianggapnya mungkin kelasnya mungkin ya artis-artis Hollywood apa mungkin Korea yang komunis, ya tetap kita merasa tetap kita jangan sampai mengidolakan melebihi idolanya terhadap Rasulullah. Kita awali dengan acara ini ekspresi kecintaan kita pada jadi mari kita dengan semangat kita pada masa pandemi ini jangan sampai kita mengurangi untuk sampai misalkan kaitan dengan maulid itu meninggalkan. Ini karena itu para ada acara yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Wakil saya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini menurut tanggal al-Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun ada waktu ini papi amin dan wafi yaum syaitan papi yaum ini ala waktu di papi amin waktu di papi amin fi yaumiha wa fi syaitan ala aqwal ulama al-marwiyah Rizwan Rajiu anha bil Rabiul Awal misalnya syarif Rabiul Awal amin fi ladzi syaddahu wa kesepakatan para ulama yang muji itu pada tanggal 12 November. Lepas pada hari ini Selasa ya. Kaitannya dengan politik ya. Ini diundur tanggal merahnya hari ini tapi diundur besok. Karena kalau yang berangkat di Jakarta pegawai kalau hari Seninnya tidak libur, Selasanya libur, hari tanggung kejepit Jumat sudah pulang, jangan Jumat jam 2 pulang, jam 3, tapi berangkatnya malam Rabu. Untuk menghindari supaya tidak pada pulang, Senin Selasa tetap masuk tidurnya Rabu. Jadi Senin dan Selasa tidak libur. Karena tadi yang urusan politik dari keagamaan semacam ini bisa dirubah juga. Asal jangan tanggal 17, kalau tanggal 17 Agustus hari Selasa tetap harus liburnya hari Selasa. Tidak boleh digeser tanggal 17 hari Selasa, nanti peringatannya hari Rabu. Ini kalau kaitannya dengan hari besar Islam ya masih bisa dirubah. Di kali ini kita masih tetap semangat untuk memperingati Maulid Nabi di SMA 2 ini.
Ini ternyata dari 300 anak-anak di semuanya kita niatkan untuk mengekspresikan diri kita sebagai umat Nabi cinta pada Nabi. Kami atas nama kepala sekolah, berterima kasih sekali pada pengurus Lokis yang di masa pandemi ini bisa menjalankan tugas ini, dan juga pada pembina Lokisnya, kita juga kesemangatannya kita. Nah, cuman ya ini ada kekurangan, seharusnya ada banner dan background. Nah, ada momen semacam ini ya seharusnya background banner yang tema tentang kaitan dengan acara ini, acara Nabi kan dituangkan dan dokumentasikan sehingga ada bukti keterkaitan pada hari ini, tanggal ini ada melaksanakan acara Nabi. Terima kasih, dan jangan patah semangat dalam kaitan dengan Mas Andi, tetap pelaksanaan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Itu yang tetap kita harapkan. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa normal melaksanakan PTM seperti dulu waktu kamu kelas 10 ya. Karena sekarang berarti mengalami pandemi ini sebagai momen sejarah. Nah, mungkin kalau misalkan kamu sudah beranjak ketika usia 30 atau 50 dulu pernah alami semacam ini sebagai bahan cerita pada anak-anak. Mudah-mudahan sangat tidak terjadi. Demikian sambutan dari saya. Gimana ya Kak? Barangkali banyak kata yang kurang, mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hashim hati-hati tapi yang telah bersedia memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya yang akan dibacakan oleh saudari Farah dan Hawa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi dari godaan setan yang terkutuk, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum
mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Farah dan Hawa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibaca akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita telah sampai di acara inti, yaitu pembacaan Al-Barzanji yang akan dibawakan oleh Farah, Hawa, beserta tim Hadro SMA Negeri Masawi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya
Subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa al-'alama bi sawbil maqamil a'la wa kammala su'udati akrabi mawludi wa syarafa wa fadla wa syarru bi'ila awan sudu wa dawamala sudu bi kulli adlan Amalatahu ummuhu aminat falam tajid li hamdihi amala wa nasiqala wa sallama mahdudan buka halman fi qada'i wa amri wa manafati bil jilal wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وخرت لمولده الأصنام من أعلى المجالس وانصر بحمد مورد وسائرة ولية من قد عامل صار جميل المختار وسلم على نور موصوف بتقوى بالأولية المعتقل في حرم كلمة الجبار واستعين الله تعالى رضوانا يحوس إبرة طاهرة نبوية ويوم الصحابة وعتباهم
واستجيبوا بالصلاة الصبح وادعوا الجليل اللهم صل على ويلقى من غيب وانصرنا بصوت مولدين بغي برد سنة بقرية ناجلا من النصب سريعا بدون سمع بفلان واستعين بحول الله تعالى وقوته قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أكبر قبر قريب بألف سبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم قدر الله قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما على الراجح 9 أشهر قمرية وأهل الزمان أن ينجلي عنه صداه آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية فولدته صلى الله عليه وسلم نورية الأسنى محل القيام صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل صلى على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
على النبي محمد. اللهم صل عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farah, Hawa, dan tim Hadroh SMA Negeri 2 Selawi yang telah membacakan Al-Barzanji. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama bertema peran Rasulullah Muhammad SAW dalam melahirkan peradaban baru, sekaligus doa penutup. Kepada Ustadz Tamim Aziz LC MPI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili. Yang saya hormati semua Bapak Guru, baik para pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang saya cintai, para siswa, para siswi, baik yang berada di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qudusil azizil hakim. Wassalatuhu wassalamuhu ala Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ada peraturan ternyata boleh dibuka. Kita layak mensyukuri pertemuan ini, pertemuan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mudah-mudahan menjadi perantara bagi kita semua untuk bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa untuk Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, juga keluarga dan para sahabatnya. Bapak, Ibu, para pendidik, juga tenaga kependidikan, para siswa dan para siswi. Saya berdiri di sini ketika kita bicara tentang momentum peringatan hari-hari bersejarah seperti ini. Harusnya yang terpikir oleh kita adalah apa yang kita dapatkan dari peringatan ini. Jadi seringkali sebuah peristiwa bersejarah diperingati bukan lagi dalam hitungan 1 tahun, 2 tahun, tapi diperingati dalam waktu yang bertahun-tahun. Termasuk kelahiran Muhammad sallallahu wasallam alaihi yang kita cintai ini. Sekali lagi adalah apa yang bisa kita dapatkan dari peringatan-peringatan pada momentum-momentum kesejarahan. Dan ini sejatinya terkait dengan cara kita melakukan dan memperlakukan terhadap sejarah. Bagaimana cara kita memperlakukan sejarah? 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 Bagaimana cara kita memperlakukan sejarah?
Kenapa sih kita harus berpikir tentang masalah ini? Ya. Hadirin, hadirat arsyadakumullah, bahwa sungguhnya sejarah itu selalu mengajarkan dua hal penting. Jadi sejarah mengajarkan dua hal penting. Yang pertama adalah sejarah mengajarkan tentang faktor-faktor kejayaan. Sejarah mengajarkan tentang faktor-faktor keberhasilan. Sejarah mengajarkan faktor-faktor kemenangan. Sebagaimana sejarah juga mengajarkan tentang faktor-faktor kegagalan, faktor-faktor ketidakberhasilan, dan faktor-faktor kehancuran. Begitulah sejarah. Jadi kalau kita baca di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana Allah bercerita tentang sejarah para kaum sebelum kehadiran Muhammad Rasulullah salawatullahi wasallamu alaihi. Mereka rata-rata adalah kaum-kaum gagah. Peradaban mereka peradaban kuat. Tapi kemudian ujungnya itu dihancurkan oleh Allah. Kita perlu belajar kenapa itu sampai hancur. Tapi kita juga menemukan sejarah yang berbeda. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi, kita sering mendapatkan bagaimana ceritanya Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin pada waktu itu mengalami kemenangan-kemenangan. Ini yang perlu kita baca. Jadi sekali lagi, sejarah mengajarkan dua hal penting. Yang pertama adalah faktor-faktor keberhasilan, faktor-faktor kesuksesan, faktor-faktor kejayaan. Dan yang kedua adalah faktor-faktor kegagalan, faktor-faktor kemunduran, dan faktor-faktor ketidakberhasilan. Dalam konteks inilah kita kemudian membaca bagaimana Rasulullah SAW dilahirkan. Kalau kita baca, kalau boleh, maka kehadiran Muhammad Rasulullah SAW itu ibaratnya berada pada titik tengah antara dua masa. Masa lampau yang kelam. Masa lampau yang kita sering sebut sebagai masa jahiliyah. Dan kemudian masa depan yang cemerlang. Masa depan yang luar biasa. Masa depan yang berkeadaban. Itu kalau kita baca konteks sejarah. Di sini loh, kita ingin membacanya. Jadi ini terkait cara kita memperlakukan sejarah. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Bukan sekedar bagaimana mempelajari sejarah. Mohon maaf kalau ada Bapak, Ibu guru yang mengajar sejarah. Ya. Yang seusia dengan saya barangkali dulu pernah belajar sejarah dan nuansanya bagus sekali, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Disebut pendidikan, bukan pelajaran. Ya, kenapa sih kita harus bicara ini? Karena sejarah itu bukan sekedar bagaimana kita menghafal tanggal, bulan, tahun, dan peristiwa kesejarahan belakang. Tapi bagaimana kita harus bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan pelajaran untuk kita jadikan bekal dalam kehidupan. Jadi pada saatnya konsepnya harus diubah dari mempelajari sejarah menjadi belajar dari sejarah. Dalam konteks inilah saya akan bicara bagaimana Rasulullah punya peran. Perannya itu adalah membangun peradaban baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, para siswa, para siswi, arsyadakumullah. Baiklah kita coba membaca peristiwa, membaca situasi dan kondisi saat Rasulullah SAW dilahirkan.
Bangsa Arab pada waktu itu dikenali dengan masa jahiliyah. Para sejarawan, para ahli sejarah mengungkapkan bahwa setidaknya ada 4 karakter penting di dalam bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu. Jadi 4 karakter penting inilah yang kemudian sangat mewarnai kejahiliahan masyarakat pada waktu itu. 4 karakter penting ini, yang pertama adalah kejahilan. Saudara hadirin arsyadakumullah. Jadi karakter yang pertama di masyarakat Arab saat Rasulullah sallallahu alaihi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, karakter pertamanya adalah kejahilan. Apa sih jahil itu? Biasanya kita secara cepat menangkap bahwa kata jahil itu artinya adalah bodoh. Tapi ingin saya sampaikan bahwa kata jahil baik dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Arab ternyata bukan sekedar kebodohan intelektual. Jadi kata jahil itu bukan sekedar terkait dengan masalah wawasan, tapi juga terkait dengan masalah perilaku. Itulah makanya para ulama mengatakan bahwa seseorang dikatakan jahil bukan sekedar karena dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tapi seseorang dikatakan jahil karena juga dia tidak mengikuti ilmu pengetahuan. Itu makanya dulu, sekali lagi para bapak, para ibu yang seusia dengan saya, kira-kira dulu pernah naik bis kota. Di bis kota itu, di dinding bis kota ada tulisan, hati-hati, tangan jahil di belakang Anda. Itu maksudnya bukan tangan bodoh, tapi adalah tangan yang tidak mengikuti ilmu pengetahuan. Maka karakter yang pertama ini di masyarakat jahiliyah adalah karakter kejahilan, bukan sekedar tidak punya ilmu pengetahuan, tapi juga perilaku yang tidak mengikuti ilmu pengetahuan. Jadi para siswa, para siswi, kalau kita punya ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan ini tidak memberikan warna dan corak pada perilaku dan sikap kita, itu namanya kita tetap jahil. Ya, jadi bukan sekedar ini nggak punya ilmu, bukan itu. Tapi yang punya ilmu, tetapi ilmunya ternyata tidak dipraktekkan, ya, tidak mempengaruhi sikap dan perilakunya, itu namanya jahil. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari arsyadakumullah, karakter yang kedua di masyarakat saat Rasulullah sallallahu alaihi diutus oleh Allah adalah karakter kehinaan. Masyarakat yang hina. Bagaimana ini? Kita bisa melihat ya, dari perilaku mereka yang bahkan mohon maaf, perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh binatang, dilakukan oleh mereka. Ada beberapa perilaku, mohon maaf, prostitusi juga ada. Bisa dibuka misalnya di banyak buku tafsir. Di antaranya tafsir Fathul Qadir misalnya, tegas menggambarkan bagaimana di masa dulu juga ada prostitusi. Sama dengan sekarang. Kemudian ada juga tradisi mengubur anak putri hidup-hidupan. Oh, mohon maaf guru bahasa Indonesia, kalimat saya barangkali kalau kata mobil-mobilan itu mobil yang enggak beneran. Maksud saya dalam keadaan hidup. Hidup-hidupan itu dalam keadaan hidup. Jadi mengubur bayi perempuan, anak perempuan dalam keadaan hidup. Itu dulu. Sekarang lebih parah lagi kira-kira ya. Belum lahir pun sudah digugurkan. Ini. Jadi
Di masyarakat Arab jahiliyah juga ada cerita bagaimana kondisi keluarga yang amburadul. Bapak makan anak, anak makan bapak, macam-macam lah. Itu yang terjadi. Ini karakter yang kedua. Karakter yang ketiga adalah karakter perpecahan. Ini karakter ini bisa kita baca dalam catatan sejarah bagaimana bangsa Arab di Jazirah pada waktu itu hanya gara-gara masalah sepele mereka kemudian berperang antar suku, antar kabilah. Ini karakter perpecahan. Yang menarik, karakter perpecahan ini ternyata ada di antara kita. Kadang-kadang kita masih mendapatkan tawuran antar pelajar. Nah, kalau tawuran antar pelajar itu terjadi, maka ini gambaran dari karakter jahiliyah yang dulu pernah ada. Sekarang enggak sekedar pelajar, mahasiswa pun tawuran. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tidak terdengar perkelahian antar santri, alhamdulillah. Ya, atau perkelahian antar anak rohis, alhamdulillah belum pernah dengar. Masalahnya kalau terjadi peristiwa sekali, itu di blow up oleh media massa luar biasa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Jadi itu perpecahan. Jangan sampai ya perpecahan kita itu menjadikan bangsa ini amburadul. Jangan sampai kemudian lagu ini berubah dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, satu persatu menjadi ragu. Itulah Indonesiaku. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Karena kalau terjadi perpecahan itu berarti salah satu karakter masa jahiliyah sebelum Rasulullah salawatullahi wasallamuhu alaihi diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karakter yang keempat dan itu yang terakhir adalah karakter yang keempat adalah masyarakat jahiliyah pada waktu itu mengalami kelemahan. Lemah dalam masalah apa? Para sejarawan mengatakan lemah khususnya dalam masalah bagaimana Jazirah Arab itu ternyata tidak begitu terkenal di panggung dunia. Bahkan waktu itu kalah dengan dua negara adidaya pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi. Inilah kondisi bangsa Arab pada waktu itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari arsyadakumullah. 4 karakter ini menyebabkan para pemerhati pada waktu itu, orang-orang yang mencermati sejarah bangsa pada waktu itu, orang-orang yang bicara tentang perkembangan peradaban pada waktu itu, punya asumsi, punya kesimpulan, sekali lagi kesimpulannya adalah asumsi, bahwa bangsa Arab tidak akan bisa bangkit, bangsa Arab tidak akan bisa besar sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu kesimpulannya. Tetapi asumsi, dugaan para sejarawan ini gagal total, Bapak Ibu. Jadi dugaan para sejarawan bahwa bangsa Arab tidak akan mungkin bisa maju dan tampil di pentas dunia sejajar dengan bangsa-bangsa lain ternyata tidak terbukti. Bagaimana ceritanya tidak terbukti? Tidak terbukti ketika Rasulullah Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi dihadirkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan. Dan bahkan ternyata setelah diutusnya Muhammad Rasulullah salawatullahi wasallamu alaihi, bangsa Arab ini pelan-pelan bangkit dan kemudian besar, tumbuh, dan bukan sekedar mandiri, tapi bagaimana mampu memberikan warna pada corak peradaban bangsa-bangsa hampir di seluruh dunia. Setidaknya di era Khulafaur Rasyidin
hampir 2/3 daratan itu mendapatkan pengaruh dari Arab Islam. Jadi bisa kebayang ya, bangsa yang dulu dianggap tidak akan bisa maju, tetapi dengan diutusnya Muhammad Rasulullah SAW, ternyata bangsa ini pelan-pelan bangkit dan bahkan memberi warna pada peradaban bangsa-bangsa lain yang jauh sekalipun. Salah satu yang masih mengakui ini adalah Spanyol. Hingga hari ini Spanyol masih mengakui bahwa peradaban mereka hari ini masih ada sisa-sisa pengaruh peradaban Islam. Sudah saya katakan, sudah menyentuh 2/3 daratan. Nah, disinilah pada kesempatan siang ini, dalam suasana yang mudah-mudahan gak ngantuk, kita akan membaca bagaimana sih Rasulullah bisa berhasil membalik wajah umat yang dulu diragukan, tapi kemudian beliau bisa membalik wajah bangsa ini menjadi luar biasa. Itu yang ingin kita bicarakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari arsyadakumullah. Tentu Rasulullah punya cara. Tentu Rasulullah SAW punya resep. Tentu beliau SAW punya konsep bagaimana membangun wajah bangsanya, bukan sekedar bangkit dan berdiri, tapi juga menjadi hebat di mata dunia, berpengaruh di mata dunia, dan mempengaruhi seluruh peradaban dunia. Inilah yang seharusnya kita bawa hari ini. Inilah oleh-oleh dari majelis ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagendakan peran kenabian ini. Sekedar contoh, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya di surat Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. Allah dengan tegas mengungkapkan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus di tengah masyarakat ummi, di tengah masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Salah satu karakter ternyata bangsa Arab pada waktu itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu ini, siswa-siswi Bapak Ibu ini tidak ada yang buta huruf. Tetapi Rasulullah diturunkan di tengah masyarakat yang buta huruf dan beliau sendiri ummi. Ini luar biasa. Kondisi yang sudah dipaparkan oleh Allah seperti ini luar biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Ini sudah kondisinya tadi sudah saya katakan, karakternya ada 4 karakter yang ngeri juga. Dan sekarang bangsa itu adalah bangsa yang ummi, tidak buta, tidak melek huruf. Kita semua yang hadir di sini saya percaya semuanya melek huruf. Baik Bapak Ibu gurunya maupun siswa-siswinya. Dan Rasulullah diutus beliau sendiri ummi. Bahkan ketika wahyu pertama turun, dibilang oleh malaikat Jibril, "Iqra." Jawaban beliau salawatullahi wassalamuhu alaihi, "Ma ana biqari." Sungguh saya tidak bisa membaca. Kebayang enggak? Tapi Bapak Ibu perhatikan, ketika Nabi Muhammad itu salawatullahi wassalamuhu alaihi mengatakan, "Ma ana biqari." Sungguh saya tidak bisa membaca. Yang menarik, malaikat Jibril kemudian bukan jengkel Bapak Ibu. Duh, calon Rasul gak bisa baca, pulang sana. Nah, itu beda dengan Bapak Ibu. Ya toh? Muridnya gak ngerti-ngerti dilempar kapur tulis, dilempar kapur. Bukan permen. Nah, ya Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu itu ya ngenes ya. Bocah ora iso-iso. Ini calon nabi. Calon nabi Bapak Ibu ternyata jawabannya ma'ana biqari. Sungguh saya tidak bisa membaca. Apa yang terjadi? Ya, kembali pada cerita.
Bagaimana kondisi Rasulullah sendiri yang ummi dan masyarakatnya yang ummi. Tapi beliau berhasil membalik wajah bangsanya. Membalik wajah jahiliyah ini menjadi wajah baru yang lebih beradab. Bahkan sudah saya katakan, wajah barunya ternyata mampu memberikan warna pada corak peradaban bangsa-bangsa yang jauh dari Arab sekalipun. Apa peran kenabian ini? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayatih. Peran kenabian yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih. Membacakan ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, saudara dan saudari, arsyadakumullah, ternyata untuk membangkitkan bangsa yang luar biasa ini, ternyata butuh pahlawan yang mau yatlu alaihim ayatih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa yuzakkihim. Peran kenabian yang kedua adalah melakukan pensucian diri, pensucian jiwa. Pensucian jiwa ini erat kaitannya dengan perilaku nantinya. Ya, kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Peran kenabian yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah di ujung ayat ini, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu bangsa ini fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin membangun bangsa yang luar biasa, kalau kita ingin membangun peradaban yang luar biasa, maka kita membutuhkan para pahlawan. Pahlawan ini punya 3 kerja. Karena kita tidak mungkin untuk mengatakan kita menunggu nabi baru. Enggak mungkin. Kenabian sudah ditutup dengan diutusnya Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana Bapak Ibu, para siswa, para siswi arsyadakumullah, kita melahirkan orang-orang yang memiliki 3 peran ini. Membacakan ayat-ayat Allah, kemudian memperbaiki moral, memperbaiki perilaku, dan kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah bisa itu berubah? Ya bisa. Faktanya inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerja-kerja kenabian ini, maka bangsa Arab yang dulu diduga, diasumsikan, dikira-kira oleh para sejarawan tidak akan bisa bangkit, ternyata bukan sekedar bangkit, tapi sekali lagi mewarnai peradaban bangsa-bangsa lain, bahkan yang jauh. Kita tentu kepingin seperti itu. Kalau kita bicara tentang negeri kita yang sudah lama terbelit krisis ini, kita juga kepingin begitu. Nah, hal yang sama kalau kita baca Bapak Ibu dalam sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Kata Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini, kata Allah, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadikan negeri ini negeri yang aman. Tentu negeri waktu itu yang ditinggali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Warzuq alahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir.
Dan ya Allah, berikan rezeki dari buah-buahan pada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bapak Ibu, kalau kita baca ini, maka Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa Nabi Ibrahim berdoa tentang dua hal terkait dengan bangsanya. Satu adalah stabilitas keamanan dan satu adalah tentang kesejahteraan. Stabilitas keamanan dan kesejahteraan itu bukan sekedar keinginan seorang Nabiullah Ibrahim, tapi keinginan semua kemanusiaan. Yang menarik bukan masalah ini, tapi beberapa ayat setelah itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Yatlu alaihim ayatik, untuk membacakan ayat-ayatmu. Jadi ternyata untuk mengubah kondisi kita sekarang butuh pahlawan. Dan itu yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Qur'an wal hikmah dan kenabian. Dalam konteks sekarang adalah mengajarkan Quran dan Sunnah. Jadi butuh pahlawan bukan sekedar membacakan ayat-ayat Allah, tapi mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa yuzakkihim. Yang ketiga adalah pahlawan yang siap untuk memperbaiki moral bangsanya. Coba perhatikan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam seperti ini. Jadi untuk mencapai cita-cita kemanusiaan, bernegara yang memiliki stabilitas keamanan yang baik dan tingkat kesejahteraan yang baik, ternyata butuh pahlawan. Di mana kerja-kerja pahlawan ini sama persis dengan kerja-kerja kerasulan, yaitu membacakan ayat-ayat Allah, memperbaiki perilaku masyarakat, dan kemudian yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, para siswa, para siswi, arsyadakumullah. Di poin ini, saya kadang-kadang kepingin bicara dengan Bapak Ibu, khususnya para pendidik, tentang 3 hal. Kalau nanti para siswa, para siswi nggak nyangkut, nggak paham dengan omongan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu, para pendidik bisa memahami ini. 3 hal ini adalah kerja-kerja para pendidik. Membacakan ayat-ayat Allah. Pada bab membacakan ayat-ayat Allah ini, poin pentingnya adalah tentang ilmu pengetahuan. Jadi poin pentingnya membacakan ayat-ayat Allah itu adalah wilayah wawasan, wilayah kognisi Bapak Ibu. Jadi ini wilayah kognisi. Jadi untuk perbaikan bangsa, untuk kemajuan peradaban, kita butuh para pahlawan yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi yatlu alaihim ayatih, itu wilayah kognisi, wilayah kognitif. Begitu toh kata taksonomi Bloom. Bapak Ibu, para siswa, para siswi arsyadakumullah. Yang kedua adalah wayuzakkihim, melakukan pensucian hati, pensucian jiwa. Ini Bapak Ibu, wilayahnya adalah wilayah afeksi, wilayah afektif. Jadi dibutuhkan bukan sekedar para pahlawan yang memiliki ilmu pengetahuan,
Tapi juga dibutuhkan para pahlawan yang memiliki emosi baik, sentimen positif, memiliki kondisi afeksi yang baik. Dan kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ini wilayahnya adalah disiplin dengan aturan Quran dan sunnah. Wilayahnya di sini adalah wilayah psikomotor. Bapak Ibu, kalau begitu kerja-kerja kerasulan ini adalah kerja-kerja para pendidik. Iya. Jadi Bapak Ibu juga bekerja untuk 3 hal ini. Jadi di hari ini ketika kita memperingati lahirnya Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kita tahu ternyata Rasulullah juga bekerja mendidik dengan bertumpu pada 3 ranah penting ini. Masalah pengetahuan, masalah hati, dan masalah perilaku. Ketika Bapak Ibu kemudian lupa masalah-masalah ini, jangan-jangan kita hanya peduli dengan masalah kognisi. Tidak akan selesai masalah umat ini. Masalah bangsa juga tidak akan selesai. Banyak orang pinter tapi ternyata minteri wong liya. Masalahnya yang kita butuhkan sekarang adalah orang yang pinter, seger dan benar. Orang yang pinter intelektualnya, seger fisiknya, dan juga kita butuh orang yang benar hatinya. Bapak Ibu, kalau begitu taksonomi Bloom itu kalah jauh dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Saya jawab iya. Faktanya taksonomi Bloom baru dimunculkan baru disosialisasikan kira-kira di tahun 1956. Sementara Rasulullah sudah sekian abad. Kita sudah bicara 15 abad. Bapak Ibu, saudara dan saudari arsyadakumullah. Barangkali ada yang mengatakan, wah ini akal-akalan Tamim ini. Tamim ngakal. Enggak. Coba perhatikan bagaimana cara mendidik Rasulullah terhadap para sahabat. Hampir di semua kitab tafsir bicara tentang itu. Cobalah cari misalnya di Muqaddimah tafsir Ibnu Katsir. Para sahabat bercerita, kunna ta'allamna al-Qur'an. Dulu kami belajar Al-Qur'an dari Rasulullah. Tidak lebih dari 10 ayat. Tapi mereka mengatakan, kunna ta'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Dulu kami belajar Quran dari Rasulullah. Belajar Qur'annya, belajar ilmunya, dan belajar mempraktekannya sekaligus. Apa yang terjadi? Kita menemukan isu yang disampaikan oleh Benyamin S. Bloom ternyata tercakup di sini. Jadi bicara tentang pengetahuan, bicara bagaimana pengetahuan ini mempengaruhi hati, dan bicara tentang bagaimana selanjutnya itu berubah menjadi perilaku. Atas dasar ini pula, maka para ulama Islam kemudian mengatakan, iman itu ada di 3 titik. Qaulun bil lisan. Ini masalah kognisi, Bapak Ibu. Wa tasdiqun bil janan, pembenaran dalam hati. Ini masalah afeksi, Bapak Ibu. Wa amalun bil arkan, ini masalah psikomotor. Hari ini kita ketemu lagi istilah ini. Saat kita memperingati kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam alaihi, dan beliau melakukan pendidikan dengan memperhatikan 3 ranah ini, dan beliau sukses. Saya percaya kita semuanya juga akan sukses apabila kita melakukannya dengan baik dan benar. Begitu toh, baik dan benar. Biasanya kan di ujian begitu Bapak Ibu. Para siswa-siswi juga istilah titik-titik ini dengan jawaban yang baik dan benar, kira-kira begitu.
Ya. Tapi kata yang menulis ini enggak jelas ini. Baik dan benar menurut standar apa? Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari, para siswa, para siswi arsyadakumullah. Sekali lagi 3 hal ini penting. Bahwa kita butuh orang-orang yang memiliki pengetahuan baik. Kita butuh orang-orang yang memiliki emosi yang baik. Kita butuh orang-orang yang memiliki afeksi baik. Dan kita butuh orang-orang yang memiliki perilaku baik. Karena itu, pendidikan dan dunia dakwah tidak berbeda sama sekali. Bahkan para ulama dakwah mengatakan, ad-da'watu at-tarbiyah, la ta'riyah. Dakwah adalah pendidikan dan bukan penelanjangan terhadap dosa-dosa orang lain. Bapak Ibu, jadi tidak ada ceritanya gitu ya. Dai di atas mimbar kemudian marah-marah pada objek dakwahnya. Tidak ada ceritanya. Yang ada cerita paling-paling adalah guru di depan kelas marah-marah pada siswa-siswinya. Menelanjangi kesalahan siswa-siswinya. Para dai tidak seperti itu. Dakwah itu at-tarbiyah. Dakwah itu pendidikan. La ta'riyah, bukan penelanjangan terhadap dosa-dosa orang lain. Pada kesempatan ini, di saat kita memperingati kelahiran Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam alaihi, kita coba bagaimana dunia pendidikan kita dekati dengan cara-cara dakwah yang dilakukan oleh beliau sallallahu wasallam alaihi. Jadi ceritanya sama, Bapak Ibu. Dakwah itu yang pertama adalah menyampaikan pengetahuan. Itu langkah pertama dakwah. Langkah pertama dakwah. Menyampaikan pengetahuan. Bahasa sananya gitu, transformasi ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Jadi transformasi ilmu pengetahuan. Memberitahu. Ya, nah. Ini hampir semua orang bisa memberitahu. Hampir semua orang bisa. Asal dia punya pengetahuan, dia bisa ngomong, insya Allah bisa memberitahu. Jadi dakwah itu bukan sekedar ini Bapak Ibu. Sama dengan dunia pendidikan yang seharusnya tidak sekedar mengajar. Ya mbok kolo-kolo, kata kolo-kolo itu ternyata nggak benar, kalah-kalah. Maklum, saya lahir di Jawa Timur, jadi bahasa saya ngaco ya. Begini, jadi yang namanya mendidik itu bukan sekedar ngajar, bukan. Apalagi kalau ditambah mengajar, itu beda ya. Jadi bukan, baru tahap pertama, para dai memberitahu, para dai hadir di seminar-seminar, para dai hadir di khutbah-khutbah dan di mimbar-mimbar, itu baru tahap pertama Bapak Ibu. Sama dengan kita kerja ini, kerja menjadi pendidik, itu baru tahap pertama, memberitahu. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas memberitahu, ya toh, yang guru matematika mengajarkan tentang integral dan turunan. Ini kelas 3, kelas 12. Integral dan turunan. Kira-kira itu baru memberitahu. Padahal kerja dakwah yang kedua adalah bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi paradigma siswa-siswi. Mengubah pengetahuan ini menjadi berpengaruh pada cara berpikir siswa-siswi. Sama dengan dunia dakwah. Para dai jangan berhenti dari mimbar ke mimbar. Tetapi bagaimana pengetahuan yang disampaikan itu harus juga diubah menjadi cara pandang umat. Nah, ini kerjaan yang kedua. Belum berhenti di sini. Kenapa sih kok belum berhenti? Ya, Bapak Ibu, kan kita kadang-kadang menyaksikan tak sedikit orang-orang pinter, tapi perilakunya itu keblinger. Ya toh?
ada gitu ya, pakar hukum berurusan dengan ranah hukum. You know. Pakar hukum kriminal melakukan tindakan kriminal. You know. Kita tidak menafikan itu. Kenapa itu terjadi? Karena bisa jadi para dai, para pendidik baru melaksanakan tugasnya di level pertama, yaitu mengajarkan, memberitahu, melakukan transformasi dari pengetahuan di otak mereka kepada objek dakwahnya, kepada umatnya, kepada para mahasiswa-mahasiswinya, kepada siswa-siswinya. Padahal kita harus mengubah bagaimana itu harus mempengaruhi cara pandang. Dakwah belum berhenti. Hingga selanjutnya dakwah juga harus bisa para pelaku dakwah, para pegiat dakwah, para aktivis harus bisa mengubah bagaimana cara pandang ini, bagaimana paradigma ini kemudian menjadi perilaku. Bapak Ibu, sama ya, dalam dunia pendidikan. Apa yang kita sampaikan harus berubah menjadi afeksi pada anak-anak, dan afeksi itu selanjutnya harus berubah menjadi psikomotor. Sekali lagi, hari ini, sebentar waktu nih, semua habis. Hari ini, Bapak Ibu, kita menemukan ini, ya, menemukan bahwa untuk membangun peradaban baru yang bukan sekedar bangkit, tapi mempengaruhi peradaban bangsa-bangsa lain. Butuh pahlawan, butuh pahlawan. Pahlawan itu mau membacakan ayat-ayat Allah. Kognisinya baik. Kognitifnya baik. Pahlawan itu mau membersihkan moral masyarakat. Afeksinya baik. Pahlawan itu mau disiplin terhadap tata aturan Quran dan Sunnah. Psikomotornya baik. Jadi kalau pahlawan-pahlawan ini ada, dan kita berharap mudah-mudahan pahlawan-pahlawan ini tumbuh dari SMA Negeri 2 ini. Kita berharap. Yalah, amin ya rabbal alamin. Karena sudah lama kita menunggu para pahlawan. Kita sudah lama menunggu para pemimpin. Penulis buku Rawaiya Hadaratina mengungkapkan, salah satu sebab kehancuran peradaban adalah kelangkaan pemimpin. Dan kelangkaan orang-orang yang bisa mengarahkan wajah bangsa ini ke arah yang benar. Nah, kalau kita semuanya sepakat, hasil yang kita bawa dari peringatan tahun ini terhadap kelahiran Muhammad Rasulullah SAW adalah perlunya kita melahirkan para pahlawan ini. Dan mohon maaf, kerja melahirkan para pahlawan seperti ini ya rumit. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita melakukan upaya pendidikan generasi. Ternyata di tempat lain ada kampus-kampus baru tumbuh. Bukan kampus kepahlawanan dan kampus kepemimpinan. Ada kampus kontes dangdut. Hasilnya bukan pemimpin. Ada akademi fantasi. Hasilnya ternyata bukan para pahlawan. Dan bahkan dulu sempat diplesetkan SMK, sekolah menjadi komedian. Tapi alhamdulillah mereka merasa salah barangkali, kemudian acara ini sudah tidak ada. Artinya apa? Di saat kita ingin membangkitkan, menumbuhkan, melahirkan para pemimpin yang bisa mengentaskan bangsa ini dari krisis, itu ternyata susah Bapak Ibu. Ada saingan lain masalahnya. Saingannya ini ternyata bukan melahirkan para pemimpin dan para pahlawan, tapi melahirkan pedangdut, tukang badut,
dan para komedian. Yang hari-hari ini saya katakan di saat krisis mendera bangsa ini tidak sedang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah para pahlawan. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah pada waktu yang tepat. Pada waktu kondisi masyarakatnya seperti itu. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita membangkitkan bersama-sama. Anak-anak kita itu adalah pemimpin pada saatnya. Para ulama kita mengatakan syababul yaumi rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada saat masa depan nanti. Tapi kalau kemudian barangkali ada siswa-siswi, para calon pemimpin, Mbak, Mas, calon pemimpin, ada yang protes, lah saya nggak mau jadi pemimpin, bubar ini. Kalau generasi kalian, para siswa, para siswi, nggak mau memimpin, terus yang mau memimpin siapa? Kita mau impor dari luar. Wong nggak impor aja susah sekali untuk bangkit. Nggak impor, susah sekali untuk bangkit. Apalagi impor, apa nggak diinjek-injek sama daerah yang kita minta untuk kepemimpinannya itu. Pemimpin dalam negeri aja kita susah bangkitnya. Apalagi kalau impor. Maka siapkan diri kalian, para siswa, para siswi, untuk menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin yang siap mengajarkan ayat-ayat Allah. Yang siap memperbaiki moral masyarakat. Dan siap membacakan, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Inilah oleh-oleh hari ini yang bisa kita bawa pulang. Adalah kesadaran bahwa setiap kita bisa membangkitkan bangsa ini dari keterpurukannya. Tentu dengan meneladani cara-cara Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Sekali lagi membacakan ayat-ayat Allah. Membersihkan moral masyarakat. Dan kemudian yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya pikir inilah yang bisa kita renungkan bersama. Renungan yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berbuat setelah keluar dari majelis ini. Ini langsung berdoa. Ya, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Rabbana bil Islam. Lakal hamdu ya Rabbana bil iman. Lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu wa lakal hamdu hatta tarda wa minkar ridha. Rabbana salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wala hamman illa farajtah. Wala maradan illa syafaitah. Wala maradan illa syafaitah. Wala maradan illa syafaitah. Wala dainan illa qadaitah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana yassir kulla umurina. Rabbana yassir kulla umurina. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
akhirnya secara pribadi saya mohon maaf. Barangkali telah mengganggu omongan-omongan saya, mengganggu kalian yang seharusnya bisa tidur qailullah. Biasanya bisa ngantuk-ngantuk enak. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Tamim Aziz LC MPI, kami ucapkan terima kasih. Semoga ceramah yang disampaikan bisa kita ambil manfaat dan diterapkan sesuai dengan kaidah Islam. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah sudah kita lalui. Dan tibalah kita pada sesi terakhir, yaitu penutup. Sebelum ditutup, kami selaku pembawa acara kegiatan memohon maaf atas segala kesalahan dalam bertutur kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.